Entah Singarimbun kita sudah cukup mengenal, tapi mungkin ada yang di Zoom atau yang mengikuti lewat internet di rumah. Bapak Alamta ini adalah pelayan Tuhan dari Gereja Anglikan Indonesia di Bandung ini yang sudah lama melayani para mahasiswa di kampus ITB. Kami yakin bahwa apa yang beliau sampaikan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, maupun juga yang akan mengikuti kemudian melalui rekaman di YouTube. Kami persilakan kepada hambanya, Pak Alamta. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh maha baik dan mengasihi kami setiap anak-anak-Mu. Kami sebentar lagi Tuhan mau dijamu oleh kebenaran firman-Mu, karena itu Tuhan, Engkau memberikan pengertian, pemahaman kepada kami. Buka hati kami selus-luasnya agar firman Tuhan boleh masuk. Dan apa yang kami pahami Tuhan, Engkau jugalah memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami, supaya kami boleh lakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Kiranya Tuhan juga menolong anak-Mu yang sederhana dan kecil ini, sehingga dia Tuhan dimampukan untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah dia juga boleh menikmati kebenaran firman Allah kepada dirinya. Sehingga semua kami Tuhan, baik yang mendengar maupun yang berkata-kata, semua kami diteguhkan oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada saudara Bapak Ibu yang ada mengikuti ibadah ini dari rumah atau dari tempat tertentu melalui jaringan Zoom online. Sekali lagi, salam, selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita semua. Bapak Ibu, tadi sudah kita baca 3 bagian dari Alkitab, yaitu dari Perjanjian Lama dan juga dari Perjanjian Baru. Yang menarik di sini pertama-tama adalah pengalaman Petrus. Kalau tadi kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 10, ya, saya kutip di sini ayat 45. Dikatakan di sana, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi di sini kita melihat kembali bagaimana Yesus Kristus itu mengasihi semua manusia. Sehingga berita tentang Dia, kabar Injil tentang keselamatan kita, itu tidak ditujukan kepada bangsa Israel saja, bangsa yang kita kenal sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah sejak awal untuk melalui bangsa ini, perjanjian Allah tentang keselamatan akan dinyatakan. Tapi setelah digenapi semua apa yang Allah sudah nubuatkan menyangkut kedatangan Kristus dan karya penyelamatan Dia, maka itu juga diberitakan kepada bangsa lain di luar Israel, yaitu kita sendiri. Termasuk kita yang di ruang ini, oleh karena itu tentu kita bersyukur kepada Allah. Kita juga menjadi bagian dari penggenapan apa yang tertulis, apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan tersebut. Ya. Sehingga kalau saya juga lihat dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, ya, yang pasti sudah sering kita dengar ini, dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah pengenapan dari janji Allah kepada bangsa-bangsa, termasuk juga kita semua. Bapak Ibu, saya sendiri menyadari hal ini betul-betul. Kalau saya kilas balik tentang kehidupan dahulu, sebelum percaya betul menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dalam hati saya. Saya juga dulu adalah sebenarnya orang Kristen dalam arti kata memiliki agama, begitu ya. Saya juga rajin berkebaktian, saya ikut sekolah minggu dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pemahaman akan karya Kristus, keselamatan yang hanya di dalam Dia, itu sebetulnya baru saya sadari ketika saya menjadi mahasiswa dan ketika itu saya ikut dalam satu kebaktian di kampus dan saya didatangi oleh seseorang yang akhirnya dialah menjadi pemimpin rohani saya dalam kelompok kecil yang ada di kampus pada waktu itu. Dan saya bersyukur kepada Allah karena saya disadarkan dan diingatkan akan dosa-dosa saya, bukan untuk dihakimi lagi setelah diingatkan akan semua dosa itu. Tetapi saya bersyukur bahwa semua itu sudah ditebus oleh Allah. Sudah mendapat, memperoleh pengampunan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Lalu saya terus berlanjut dalam pelayanan itu dan hingga sekarang masih juga tetap saya memiliki kontak dengan orang yang dahulu memimpin dan membimbing saya di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Mungkin juga Bapak Ibu sekarang, baik yang ada di Zoom maupun ada di ruang ini, mungkin pengalaman kita atau cara Tuhan memanggil kita, sehingga kita menerima Dia secara pribadi, mungkin berbeda-beda. Ya. Ada mungkin, setahu saya juga ada kawan, melalui penyakit disembuhkan, mujizat, dan berbagai-bagai. Ada mungkin melihat atau mendengar kesaksian di satu tempat, atau mungkin melalui rohani, macam-macam ya. Tapi itulah cara Allah. Dan bagaimanapun juga bahwa kita tidak melihat cara itu, yang penting adalah bahwa kita khusus di ruangan ini dan juga Bapak Ibu yang ikut dalam Zoom, yang penting adalah bahwa kita sudah merasakan itu, sudah menikmati itu, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Nah, oleh karena itu disambung dengan apa tadi dibaca oleh Pak Reverend Yopi, dari Injil tadi Yohanes 15 ayat 14-16 dikatakan di sana sebagai bagian dari pembacaan Injil tadi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu yang kekasih, saudara sekalian, adakah seseorang yang kita betul-betul kagum kepada dia? Mungkin ada. Bahkan mungkin bukan satu orang, mungkin lebih dari 2 orang, 3 orang seperti itu kita kagum. Mungkin kita kagum kepada pengetahuannya, mungkin kita kagum kepada sifat-sifatnya yang baik, mungkin kita kagum kepada karena dia memiliki kuasa, mungkin karena dia memiliki visi yang baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi pernahkah orang yang kita kagum itu menyapa kita sebagai sahabat? Pernahkah? Ya mungkin kita katakan kita tidak pernah bertemu dengan dia, baik. Pernahkah dia berkirim surat pada kita, hai sahabatku, Pak Tumpal? Pernahkah? Mungkin orang yang kita kagumi itu tidak mengenal kita. Kita pun mungkin mengenal dia hanya sebatas kenal melalui prestasi dia barangkali. Dan kita tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkirim surat. Karena itu kita hanya sekedar kagum saja.
Kita sekedar merasa, wah dia hebat, luar biasa. Tapi tidak ada pengaruhnya dengan kita. Saya dulu salah satu yang saya kagumi adalah, mungkin Bapak Ibu ingat dulu Menteri PU, Bapak Profesor Sutami. Karena dia itu saya kagum, dia salah satu karya dia kan Jembatan Semanggi ya. Saya dulu pingin masuk sipil, sipil gitu. Karena saya berangan-angan suatu saat akan menjadi seperti orang yang saya kagumi itu. Sehingga waktu itu juga bila perlu nanti saya akan menjadi seorang menteri di negeri ini. Jadi cita-cita saya tinggi. Tapi harus saya masuk bukan di situ. Dan ternyata Pak Sutami pun nggak pernah kenal saya. Dia pernah ke Medan berkunjung. Saking saya ini sama dia, saya coba hadir di situ walaupun saya nggak diundang. Mana mungkin anak SMA diundang. Dia saya lihat lewat gitu, dia nggak bilang, "Hai Pak Alamta, kamu sahabat." Saya bukan bapak berarti. "Hai Alamta, kamu sahabat saya, masuk. Kamu nanti duduk sebelah kiri saya." Nggak ada. Jadi yang kagum ya tinggal kagum. Dia populer ya tinggal populer. Tapi efeknya bagi saya ya itu saja, cuma kagum aja. Nggak ada sesuatu yang bisa saya nikmati daripada rasa kagum itu. Bapak Ibu, berbeda dengan Yesus. Pada waktu dia katakan dalam firman ini, kita kan belum lahir. Tapi kita sekarang telah dihisapkan kepada perkataan dia. Bahwa kita adalah sahabat dia. Karena kita tadi sudah menjadi imamat yang rajani. Kepada kita yang bukan bangsa pilihan. Saya orang Karo, bukan orang pilihan. Saya tadi mungkin surprise ya, kalau tadi Tuhan membuat perjanjian di mana lahir itu dari suku Karo misalnya, ada dari suku Manado, itu dari suku Toba Pak ya. Suku Jawa barangkali. Enggak. Dari Israel. Mengapa begitu? Itu Tuhan yang punya hak. Enggak perlu kita persoalkan itu. Tetapi yang perlu kita nikmati sekarang adalah bahwa kita sudah sama dengan bangsa pilihan itu. Dan lebih lagi, apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15, 14-16 tadi sudah berlaku atas saya semua. Dan atas kita semua. Kamu adalah sahabatku. Betapa indah perkataan ini. Dan bukan sekedar indah saja. Kalau indah saja bisa indah, tapi sekali lagi. Sesuatu indah belum tentu ada efeknya pada saya. Tapi indah, manis didengar, dan memang itu milik kita. Kita ini sahabat loh. Betapa sering kita merasa, ya pastilah kita juga kan memiliki emosi ya. Mungkin ada emosi positif, ada emosi negatif, dan sebagainya. Kadang-kadang turun naik juga. Tapi satu hal yang saya diingatkan kembali ketika membaca ini. Aduh, saya ini sahabat Yesus. Saya ini lebih dari sekedar teman Yesus, sahabat. Apalagi sih yang kurang sebetulnya Bapak Ibu? Mengapa kita kadang-kadang terlarut dengan masalah-masalah yang kita hadapi? Memang kita memiliki masalah. Tapi mengapa? Nah, maksud saya hari ini, mari kita ingat kembali, kata Yesus. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah temanku. Wah, luar biasa. Hanya memang karena kita ini seakan-akan Allah itu abstrak. Kita tidak bisa berbicara dengan dia secara verbal, langsung begitu ya. Sehingga ini barangkali kurang tersapi gitu. Maka ya kita berdoa ya. Supaya walaupun ya kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik saat ini. Tapi apa dia katakan? Sungguh ini menjadi janji dia yang pasti bagi kita semua. Nah, karena itu dikatakan Yesus, kamu adalah sahabatku. Aku menyebut kamu sahabat. Atau aku menyapa kamu sebagai sahabat. Atau aku memanggil kamu sebagai sahabat. Atau aku. Sebutkan apa lagi? Yang penting kita sahabat Yesus. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini luar biasa.
Kita bisa mengetahui rahasia kebenaran firman Allah. Dan dikatakan di sini, bagi saya menarik kalimat ini sebetulnya, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dalam Allah Tritunggal, Yesus adalah anak. Seakan-akan ada diskusi antara Allah, anak, dan Bapa itu. Dan apa menjadi diskusi mereka, nggak dirahasiakan lagi. Diberitahu kepada kita melalui firman Allah tentunya. Kadang-kadang kita suka begini ya, kadang-kadang ada teman saya, bahkan kadang-kadang seperti kemarin itu, ya saya ke Jakarta 2 hari lalu. Kebetulan Pak, tolong doakan juga nanti. Jadi adik istri saya nomor 3, 2 hari lalu operasi saraf besar. Sini, dia udah ketiga kali operasi sebetulnya Pak. Jadi ini operasi ketiga, operasi pertama gagal, baik kelihatannya, tetapi kambuh lagi. Jadi dia itu penyakitnya begini, jadi saraf nomor 5 namanya di sini itu berimpit, antara saraf berimpit dan berimpit lagi dengan pembuluh darah. Sehingga darah itu gitu ya, itu seakan-akan men-trigger si saraf ini sehingga dia kena listrik. Sakit sekali. Dulu kita berharap dia udah sembuh, karena operasi besar waktu itu BPP, kita nggak gunakan BPJS waktu itu. Karena BPJS itu katanya sebulan lagi, sementara dia udah menderita sekali. Nah kemarin itu dia di minggu lalu dia di MRI ya, kemudian ketahuanlah penyakitnya itu seperti apa. Lalu kebetulan, buat kebetulan sih artinya saat dia tepat, kebetulan ahli saraf yang mudah dia itu, gurunya datang dari Jepang. Di Pusat Otak Nasional Rumah Sakit di Jakarta, di Cawang. Lalu dipanggil dari saya, maka dia ahlinya ini udah terkenal di dunia. Saya kurang tahu namanya, tapi menurut dokter ini dia salah satu ahli saraf terkenal di dunia ini. Nah operasi kemarin. Nah itu ceritanya ya. Yang saya maksud begini, waktu saya ke Jakarta itu kami bertiga, kebetulan kami nggak naik mobil, nggak nyetir. Saya bilang udahlah kita nggak usah nyetir, naik travel aja supaya saya pun bisa menikmati perjalanan karena saya, istri saya dan adiknya pergi ke Jakarta ke rumah mertua di sana. Lalu waktu mereka cerita gitu ya, dia di bangku di ruang sopir ya, di naik bus Baraya waktu itu, tidak bermasuk iklan Baraya ya. Nah, lalu saya di belakangnya gitu. Lalu mereka bicara asik gitu ya. Mereka serius itu. Lalu apa sih? Apa sih? Oh, mau tahu aja katanya. Apa sih kalau bicarakan? Oh, gak usah, gak perlu Papa tahu kata saya. Apa sih? Penasaran saya. Rahasia itu aja membuat saya apa ya? Kecut. Masa sih? Saya nggak diberitahu apa yang mereka bicarakan. Ya Bu ya. Bayangkan ibu-ibu bahkan nanti dengan Pak Yopi bicara dengan Pak Tumpal. Asik tawa. Apa sih nimbrung? Oh mau nimbrung aja. Kok usah ikut? Mungkin sedikit gak enak gitu ya. Enaknya kan, oh iya Ma tadi kita bicara begini-begini. Enak ya. Ini kata Yesus. Apa yang dia bicarakan kepada Bapa dibukakan kepada kita. Itu artinya kita sahabat. Nggak ada sesuatu yang tersembunyi gitu ya. Walaupun mengenal dia secara utuh tersembunyi bagi kita, hidden gitu ya. Tapi rencana dia, maksud dia, tujuan dia, nggak ada tersembunyi lagi. Jadi berbahagialah kita, Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi seakan-akan diskusi antara Allah Bapa, Allah Anak itu terbuka sudah. Mengapa? Itu tadi, karena kita sahabat. Dan mengapa kita sahabat dia? Ya karena kita dipilih. Mengapa saya dipilih? Saya nggak tahu. Saya nggak perlu Pak ya, nanti Bapak barangkali Pak Yopi bisa jelaskan kepada kita, mengapa Allah memilih Pak Yopi, mengapa Allah memilih saya. Mungkin Pak Yopi tahu rahasianya. Tapi bagi saya nggak penting itu. Mengapanya bagi saya nggak penting. Yang penting saya sahabat dia, that's all. Cukup. Apalagi sih bahasa kata-katik. Perlu gitu Pak? Mengapa Allah memilih Bapak? Perlu Bapak tahu? Perlu Ibu? Ya Pak Yopi kalau tahu ceritakan nanti Pak. Tapi bagi saya itu nggak penting gitu ya. Pentingnya apa? Ya sudah sahabat dia. Ya jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya pikir luar biasa dari pembacaan Injil pada hari ini gitu ya. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ke perjanjian lamanya. Karena kita sudah sahabat, maka Yesaya 55 ayat 1 dikatakan tadi, ayo hai semua orang yang haus. Karena kehausan kita kepada Kristus sebagai sahabat, marilah dan minumlah air itu.
Nikmatilah Yesus dalam hidup kita. Dalam konteks relasi kita dengan dia yang baik. Hubungan kita dengan dia yang baik. Dan dikatakan juga di sana, dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Bukan maksudnya uang uang dolar, uang rupiah ini ya. Tapi maksudnya yang kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kita dipilih pun dalam keadaan tidak mampu kita sebetulnya. Kita aja merasa diri kita hebat sebetulnya kan. Kita aja merasa diri kita cerdik pandai. Kita aja merasa diri kita wah gitu. Di hadapan Allah sebenarnya kita bodoh. Nggak punya uang, konteks nggak punya apa-apa. Itulah dipilih, maka dikatakan di sini, hai kamu orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Wah, hebat sekali. Gandum ini kan menggambarkan satu kebutuhan pokok. Bagi saya ini gandum ini adalah kebutuhan pokok serohani saya, bagaimana kita akrab dengan dia tanpa harus dibeli. Karena kita sudah sahabat. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, ditekankan juga dalam Yesaya itu. Ya. Dan dalam Yohanes tadi, maaf. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, jadi sebagai sahabat ada satu kerinduan Tuhan bagi kita. Tentu ini sesuatu yang bagi saya wajar sekali dan memang harus juga lah. Saya kalau kita sahabat nggak ada juga sesuatu pesan bagi dia untuk kita lakukan, rasanya garing juga ya. Coba misalnya kalau saya bersahabat dengan seseorang, latih sahabat ya sudah. Rahasia saya udah saya beritahu sama dia, tapi nggak ada sesuatu pesan bagi dia, barangkali kurang komplit ya. Jadi dikatakan kamu harus menghasilkan buah, bagi kita mestinya ini tidak dipandang sebagai beban. Tapi mestinya ini kita pandang sebagai karena kita sahabat gitu. Jadi dia pesan dia, ya saya mau itu gitu. Dan itu sebenarnya sebagai respon kita kepada dia. Karena kita sahabat. Jadi kita melayani, ikut dalam Tuhan, bukan sekedar beban, ya karena itu saya senang melakukannya itu. Kenapa? Ya karena saya sahabat. Nggak ada alasan lain. Kalau ada alasan lain silakan aja, mungkin alasan kedua, ketiga barangkali, kalaupun kita buat itu alasan. Tapi alasan pokok ya karena saya sahabat gitu. Senang Pak ya kalau ada kadang-kadang teman kita yang anaknya menikah gitu, teman baik. Apa yang Bapak tawarkan? Kalau ada seorang barang tetangga, baik sekali. Dia sudah memberi Bapak sesuatu yang sangat berharga gitu. Lalu ada anaknya mau kenduri. Kenduri itu apa sih? Kenduri itu pesta lah ya. Apa yang Bapak bilang kepada orang itu? Kira-kira apa Pak? Ah itu dia. Perlu bantuan. Apa yang bisa tolong? Wah Pak Tumpal ini jadi pagarayu nggak cocok Bu ya. Pak Tumpal ini Pak jadi kita rapat Pak, jadi saya tamu. Oh siap. Wah, apalagi di sana juga ada yang berkaki 4 yang warna hitam itu Pak. Wah, sempurnalah persahabatan kita. Jadi Bapak pasti senang. Diberikan kepada Bapak jas yang luar biasa. Diberikan juga bagi Ibu pakaian batik. Dan Bapak ini rasanya, walaupun barangkali Pak Tumpal, ayo kita makan ke BPK yuk. Saya bilang misalnya kepada Bapak ini. Enggak saya udah ke sana. Karena sangat menghargai persahabatan baik itu. Enggak penting bagi dia makanan yang saya tawarkan. Itu dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya menanggapi. Atau saya merasa-rasakanlah paling tidak ya. Ayat dikatakan bahwa kamu pergi masalah buah, itu bukan beban sebetulnya. Tapi satu sukacita. Satu kehormatan lah katakannya. Kehormatan, Bapak dilibatkan jadi panitia Pak. Dan saya berpikir nanti selesai panitia, apakah Bapak datang, ada nggak amplop? Enggak lah. Bila perlu kita waktu datang kita berikan juga kok. Tanda ucapan syukur bahwa artinya tanda penghargaan bahwa dia sudah menikah anak, mungkin kita berikan sesuatu juga kepada dia. Kenapa? Sahabat tadi. Ada satu relasi yang baik, yang yang indah, yang manis begitu ya. Jadi kamu pergi mencari buah dikatakan karena kita sahabat, itu bukan beban. Sekali lagi, bukan beban. Tapi suatu sukacita, satu respon yang wajar bagi kita. Dan seharusnya kita merasa kecewa, tanda petik, kalau kita tidak diberikan beban ini. Ya udahlah kamu sahabat saya, tapi kamu duduk aja ya. Kamu sahabat saya, kamu senang-senang saja ya. Kamu sahabat saya, tapi kamu nonton video saja di rumah ya. Enggak.
Enak Bu, kalau kita sudah anak Tuhan, lalu kita disuruh duduk saja? Enakkah? Kalau kita berpikir wajar secara rohani, enggak. Kita akan berpikir, ayo apa yang saya lakukan? Even walaupun yang saya lakukan itu barangkali sederhana saja. Karena kita di sini tidak bicara soal rumit-rumit, apa yang Allah katakan. Yang kita bisa lakukan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian lebih paling lezat, dikatakan dalam Yesaya tadi. Dengarkanlah aku, ya, karena kita sahabat, maka kita mendengar. Masa sih sahabat kita dibicara kita ogah-ogahan? Masa sih kalau sahabat kita bicara, kita buat tutup pakai kapas telinga kita, ayo kamu bicara kayak radio, kayak TV gitu ya? Enggak kan? Perhatian penuh, karena sahabat. Ya, dan hal yang sama juga dikatakan tentang dengarkanlah aku. Yesaya 55:3 tadi, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada aku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sendengkanlah telingamu, arahkan telinga, dengar-dengaran akan dia. Dan dikatakan janji yang lain lagi setelah kita sahabat, dikatakan dalam persahabatan kita dengan dia, dikatakan aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dalam institusi, apakah universitas atau swasta kita, sering ada ini Pak, Bu, ada namanya MOU, nota kesepakatan, tanda tangan gitu, bahwa kita bersahabat antar institusi misalnya ya, antar perguruan tinggi misalnya, kita kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, atau ada proyek tertentu, kita kerja bersama-sama, ada MOU-nya. Dan itu biasanya, Bapak Ibu, tanda tangan itu biasanya pimpinan teratas itu. Dan kita tepuk-tepuk tangan di sini sebagai bawahannya, slash, tanda tangan gitu. Dan itu, perjanjian itu akan disimpan dalam satu dokumen penting. Ibaratnya, itu saya dulu pelajari, karena saya dulu pernah di kampus itu, istilahnya sebagai pembina kampus, jadi membawahi juga dalam pemadam kebakaran, dulu saya pernah itu. Itu, apa namanya, kalau sebenarnya terjadi kebakaran, maka perjanjian itu adalah salah satu dokumen yang harus diselamatkan. Saking berharganya itu. Nah Allah membuat perjanjian bagi kita. Dulu tadi saya kira kita nangkap ya. Betapa berharganya perjanjian Allah dengan kita. Allah tidak akan pernah melanggar. Kita yang sering melanggar. Kita cenderung tinggalkan itu. Nah maka sekarang diingatkan kembali. Perjanjian Allah yaitu paling utama sebetulnya ya kita sudah selamatkan. Dan kita tadi dapat untuk berbuah. Mari kita pegang janji itu. Dan bagi kita juga adalah ya tetap setia kepada Dia dalam apa yang sudah jadi MOU antara kita dan Tuhan perjanjian tadi. Sesungguhnya aku telah menetapkan Dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tak kau kenal dan bangsa yang tidak mengikat engkau, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kuasa Allah Israel yang mengagungkan engkau. Bagi saya, mungkin Bapak Ibu barangkali bisa menikmati ayat ini menurut versi Bapak Ibu ya. Kalau bagi saya ini dikatakan, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Saya dulu tidak pernah terpikir akan bertemu dengan Pak Yopi, Bu, enggak pernah terpikir. Ya dulu saya terpikir waktu saya ke Bandung kuliah di ITB dan setelah itu saya bekerja dapat uang gaji tinggi, dapat istri yang cantik, bla 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 bla, semua untuk saya. Enggak pernah saya terpikir bertemu kita di gereja ini. Bapak dulu rancangkan enggak Pak waktu dulu sebelum ke Bandung? Bapak tahun berapa ke Bandung Pak ya? Kita ngobrol sebentar enggak apa-apa Pak ya, dialog lah. Bapak tahun berapa ke Bandung? 84, berarti 83 masih di Medan atau di Balige? 83 di Jakarta dan kan ke Bandung ya. Bapak dulu tetapkan nggak Pak? Nanti saya akan nanti. Bapak dulu pernah nggak buat? Nanti saya ketemu sama Pak Yopi,
ketemu Pak Alamta juga. Ada nggak Bapak punya catatan? Kalau tolong didokumenkan Pak, itu penting loh. Ada nggak? Itu semacam ibu juga loh. Ada nggak? Cek dulu Bu. Ada nggak? Bahwa dia akan menikah dengan ibu juga? Ada nggak dulu? Saya akan maaf ya, saya akan menikah dengan ibu. Ya, terlalu agung menyebutkan nama dia Pak. Di ibu tercintalah ya. Ada Bapak canangkan dulu. Bapak menikah setelah di Bandung Pak, atau sebelum Bandung udah menikah? Ah, Bapak tetapkan nggak bahwa nanti akan bertemu dengan ibu, persis nama dia. Bapak sudah tetapkan, dan kami akan melayani nanti di gereja Anglikan. Pernah Bapak buat seperti itu? Enggak ya? Betul. Betul. Betul Bu. Ibu gimana? Atau ibu yang malah yang mendoakan dia, nanti saya ketemu Pak Tumpah dan suami saya nanti akan menjadi buru Batak gitu ya, dibatakkan gitu. Gitu. Ya, saya tidak bilang Tuhan, semua Tuhan saya tetapkan. Merasa dari pihak ibu. Akhirnya jadi kan. Ada banyak hal yang kita nggak sangka-sangka. Terjadi gitu. Karena apa? Bapak. Dan saya pun ya, kalau saya telusuri kembali, kadang-kadang saya suka loh merenung. Kok saya begini, artinya bertemu orang yang tadinya tidak saya sangka-sangka, sekarang sudah bersahabat. Saya bisa bersahabat dengan Pak Denny, bersahabat dengan banyak orang. Yang juga notabene mereka juga mengasihi Tuhan. Luar biasa. Yang tadi tidak terpikirkan, Allah buat itu. Dan, nah ini yang penting. The end dari semua hal, akhir dari semua hal, kita bertemu dengan janji itu gitu loh. Yesus Kristus namanya. Apapun profesi saat ini, apapun yang kita lakukan saat ini, akhir hidup kita. Kita bertemu dengan yang membuat MOU dengan kita. Yang mengatakan kepada kita bahwa kita sahabat dia. Bertemu. Wah, saya kurang tahu. Barangkali di antara malaikat Pak, siapa nama malaikat jadi panitia nanti Pak? Gak perlu pikirkan itulah. Yang penting kita bertemu dia. Ya. Nah oleh karena itu dikatakan di sini, sebelum kita bertemu dalam akhir semua, hidup kita terutama juga gitu ya, dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan memang dia dekat dengan kita. Bukan hanya dekat, dia dalam hati kita. Mencari bukan kita mencari sesuatu yang belum kita lihat sebetulnya. Jadi jangan salah tafsir bahasa ini. Kalau saya mengatakan begitu. Cari artinya ada selalu kerinduan kita melakukan apa yang dia mau untuk kita lakukan. Kita menikmati hadirnya dia bersama kita. Jadi carilah aku kata Tuhan. Bukan kita sedang mencari barang. Di mana barang tadi? Loh kok gak kelihatan sih? Enggak gitu. Kalau pandangan saya seperti itu. Tapi dia sudah bersama kita. Dia ada dalam hati kita. Cari maksudnya kita, apa ya bahasanya? Kalau dikatakan mendekat seolah saya aktif. Apa Pak bahasanya Pak kira-kira Pak ya? Dia udah dalam kita, tapi kita harus mencari artinya kita, ya katalah bermesraan dengan dia ya. Bermesraan Pak, Bapak setuju? Bapak kan sudah dapat ibu. Tapi kalau dapat ibu kalau nggak mesra dengan dia gimana Pak? Ini Bapak Bapak Ibu juga sih, tapi karena Bapak nanti saya buat begitu, nanti Bapak, Pak Alamta kok saya gitu. Biarlah Bapak ini udah terlalu sering contoh dan dia nggak akan marah. Kalau Bapak misalnya udah menikah sama Ibu, kalau nggak Ibu bermesraan gitu, kalau nggak mesra lah gitu ya, kira-kira gimana Pak? Garing ya? Mau kita garing hidup kita? Jadi mencari Tuhan, saya artikan ya, bukan mencari sesuatu yang belum kita temukan. Dia sudah menemukan kita, itu yang penting dulu. Dan kita sudah bertemu dia, sudah berjumpa dengan dia. Dan bermesraan dengan dia. Indah dengan dia. Dekat dengan dia, artinya adalah mesra tadi. Jadi jangan dekat itu seolah ada jarak gitu ya. Kita dekat gitu ya. Lalu, atau ada sesuatu yang enggak kelihatan dicari, bukan itu. Kita sudah bertemu dia kok. Tinggal kita bermesraan dengan dia. Kenapa? Kembali lagi, karena kita sudah sahabat dia. Dan istimewa lagi di sini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi kita tidak lagi hidup atas rancangan kita semula. Yang tadinya memang semua rencana kita adalah untuk diri kita. Apapun untuk kita, jujur. Semua orang, siapapun itu, semua rencana adalah untuk dia gitu. Tapi setelah bertemu Yesus berubah. Mari kita menikmati perubahan itu. Bahwa hidup kita untuk Allah. Bapak Ibu, saya tutup renungan ini
Karena tadi dikatakan dalam perikop dalam Yohanes 12 tadi, perintah mengasihi gitu ya. Sebenarnya mestinya bagi kita, semestinya bagi kita ya, kalau maaf Pak, kalau saya bahasakan, sebenarnya bagi saya itu bukan perintah. Tapi suatu kerinduan lah ya. Saya kalau perintah itu seakan-akan itu militer, siap gerak gitu. Saya dulu pernah militer, tentara gitu, siap gerak. Jadi, sebenarnya hati saya nggak mau bersiap gitu ya. Hati saya mau main-main gitu, hati siap. Tapi saya nggak mau sebetulnya. Bukan itu. Itu komando. Kita bukan komando. Menurut saya sih Allah nggak mengkomando saya. Tapi rasa sahabat ya, dia nyatakan hati dia, saya respon itu maksudnya. Karena dia mengasihi saya, ya oke lah. Engkau mengasihi aku Tuhan, aku pun ingin mengasihi engkau. Dan doa kita, beri aku kemampuan supaya aku pun mampu mengasihi engkau. Karena aku tidak mungkin mengasihi engkau menurut caraku, menurut kemampuanku. Tapi aku mengasihi engkau karena engkau mengerti aku, dan engkau pasti mampu, membuat aku mampu mengasihi engkau. Itu, jadi bagi saya mengasihi Kristus itu bukan komando. Bukan perintah. Bisa juga sih, itu kan mungkin itu kan hanya permainan bahasa. Boleh. Tapi kalau boleh permainan bahasa seperti itu. Bahwa mengasihi Tuhan itu bukan perintah bagi saya. Tapi satu sukacita. Ketika Bapak, ini Bapak terus ya maaf ya. Kita nanti salaman Pak ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau Bapak misalnya bawa oleh-oleh martabak buat Ibu. Pernah enggak Pak? Pernah ya, atau semacam martabak lah. Itu Bapak inisiatif, atau karena disuruh, Pak tolong nanti Pak ya beli martabak ya gitu. Atau Bapak berinisiatif, karena aku mencintai istriku, aku ingin mesra dengan dia, dan anakku semua, maka aku belilah martabak. Disuruh, atau Bapak memandang itu sebagai, mungkin juga disuruh sih, tolong Pak ya bawakan martabak. Tapi apakah Bapak pada akhirnya membeli martabak itu karena disuruh atau karena nggak pun disuruh sebetulnya aku mau membeli, cuma aku lupa tadi. Itu aja kan. Bahasanya kalau mau bahasa ya gimana Pak? Ya disuruh juga. Ya jadi Pak, kalaupun nggak suruh setiap hari lebar martabak ya. Bukan pula itu maksudnya dari Ibu menuntut. Ini satu apa ya? Satu penyampaian pesan lah. Kembali lagi intinya tadi bahwa saya itu bagi saya, walaupun dikatakan perintah, tapi mestinya kita yang sudah dikasihi Tuhan, itu bukan perintah, tapi itu satu kesukaan, satu kenikmatan ketika kita melakukan. Bapak juga kalau di martabak tadi, apakah Bapak merasa berjasa? Atau Bapak merasa karena mesra, karena senang, ya udah, apapun all out kan? Ingatlah, kita tidak akan pernah sempurna memahami, melakukan perintah kalau kita anggap itu sebagai perintah. Tapi kalau kita itu merasa itu suatu hal yang membuat kita dekat dengan dia, dan memang kita dekat dengan dia, karena kita sahabat dia, akan ada sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sungguh besar terima kasih kepada Engkau mestinya, lebih daripada apa yang kami katakan melalui doa kami ini. Betapa Engkau begitu mengasihi kami, betapa Engkau telah melayakkan kami sebagai sahabat-Mu. Kami manusia yang tadinya berdosa, yang mestinya dihukum di kekekalan dalam keabadian neraka. Tapi sudah Engkau tebus Tuhan. Hendaknya Tuhan kami meminta dan kami memohon. Berilah kami selalu sukacita, kerinduan untuk berbuah bagi Engkau. Bukan karena atas dasar perintah, tapi atas dasar karena kami mengasihi Engkau. Berkati firman Allah Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, dan Roh Kudus terus bekerja, sempurnakan itu, ingatkan itu, kuatkan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, salam, terima kasih, Tuhan beserta kita.